Awalnya berat banget awalnya itu. Nah, itu kan waktu mulai sambil kerja kan udah mulai jadi reseller ya. Iya, iya. Reseller sebenarnya kalau ada orderan baru belanja di Iya. pasar. Pendapatannya waktu jualan sampingan itu apa udah nutupin gaji? Ya belum Om. Lo kok berani keluar? Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Nah, hari ini saya lagi gerebek seller di Kota Pekalongan. Ya, di sini seller Alfia Batik dan ini adalah Om Mam, Mbak Vina sebagai owner dari Alfia Batik. Tapi buat teman-teman yang belum jadi Botakers, jangan lupa buat join member, di mana teman-teman bisa mendapatkan konten-konten video, ya ada 100 lebih video dan juga sekitar 12 sampai sekarang kita tambahin terus ya sampai 20 jam ya, videonya untuk teman-teman belajar mengenai marketplace dari Lazada, Shopee, sama Tokopedia supaya teman-teman bisa jadi seller yang lebih hebat lagi ya. Nah, kita langsung mulai aja nih. Om boleh perkenalkan dirinya ya sama Mbaknya juga. Halo, nama saya Umam, pemilik langsung dari Alfia Batik Ya. dan ini istri saya. Saya di sini sebagai apa? Saya istri. Di sini sebagai istri. Wah. Iya. Oke, thank you. Sekarang Alfia Batik ini namanya asalnya dari mana? Nama Alfia Batik sendiri diambil dari Alfia. Alfia itu nama saya sendiri dari nama Alif dan nama istri saya Vina Mulyana. Jadi Alfia itu juga jadi nama anak saya. Wah, Alfia. Iya. berarti harapannya dengan Alfia ini hubungan suami istri langgeng, anak juga semuanya dan semua harapan dari satu keluarga ini ada di satu brand ini ya. Ya, amin. Nah, tokonya ini kapan sih berdirinya dan produk apa yang dijual? Toko itu berdiri di tahun 2019 dan menjual daster, piyama, pokoknya pakaian harian lah, harian Iya. yang bisa dipakai setiap hari. Awal mulai jualan online kenalnya dari mana, Mas? Jualan online itu pertama saya dulu menjadi seorang kurir salah satu ekspedisi ya, bisa disebut nggak Om? Ya, nggak apa-apa, boleh. Ekspedisi JNT. Ya, Saat itu saya juga banyak target PU juga. Awal juga saya ingin bekerja di ekspedisi biar bisa ketemu sama istri lah. Karena saya 10 tahun kerja menjadi supir Om. oh 10 tahun. Menjadi supir di salah satu di perusahaan Coca-Cola Om. Oh, jadi emang kerjanya keluar kota terus? Iya, keluar kota terus jadi supir. Jarang pulang ke rumah? Iya, seperti Bang Toyib lah. Kurang lebih. Setelah itu saya ini pengen kerja di rumah lah, di Pekalongan biar bisa ketemu terus sama istri. Setelah masuk kurir itu kerjanya jam berapa sampai jam berapa? Wah berat Om, dari kurir ekspedisi di CNT itu kerja jam 7 pagi itu sudah absen Om di Iya. counter CNT. Harus itu wajib, kalau enggak kita potong gaji Iya. atau kena poin lah. Kerja jam 7, kita kirim delivery, siang juga, sore, itu bahkan sampai malam Om. Sampai Iya. malam. Setelah kalau itu kan ada target pick up Iya. atau PU di seller-seller. Nah, dari situ saya tertarik, kok enak banget ya kerjanya ya. Packing jam 9 malam, kita yang nungguin sampai jam 3 pagi Om. Waduh, itu jam 7 pagi sampai jam 3 Pagi. subuh. Iya, 3 subuh. Bang Toib juga dong Iya, setelah pulang. sama juga Om. Ini saya juga sebulan itu paling libur cuma 2 kali Om. Iya, 2 kali. Dan 2 kali. di situ saya mulai berpikir, kenapa saya nggak jadi seller aja, Wah, biar namanya di pick up sama teman-teman saya yang di CNT juga. Akhirnya saya memberanikan diri, tanya-tanya lah sama seller-seller yang saya pick up sebelum sama ready jam berapa. Saya sebelum ready ke situ dulu Om, tanya-tanya. Oh, iya. Ini gimana? Saya jadi reseller dulu awalnya itu Om. Jadi reseller, saya belanjanya di pasar. Belanja di pasar? Di pasar. Nggak di seller tempat pick up itu? Enggak boleh itu. Oh, nggak boleh? Nggak boleh, iya. Saya belanja di pasar. Akhirnya pas jadi reseller itu saya masih kerja juga di JNT. Tapi kalau pas ada penjualan itu pas event Om.
Kalau hanya event pun barangnya kalau kita beli sudah nggak ada. Kita kan kurang ini, paginya kan kita kerja delivery, kiriman dari CNT itu. Malamnya kita pick up. Kita mau belanja kapan? Kalau ini sudah dihabis sama seller-seller lain juga. Kayak gitu awalnya Om. Kayak gitu saya mikir juga Om, apa ini nggak difokusin aja? Fokusin ke menjadi jualan sendiri, tapi saya juga masih bingung. Kalau keluar saya juga punya tanggungan banyak, tanggungan rumah KPR. Sedangkan kalau nggak kerja nggak ada pemasukan. Awalnya berat banget Om, awalnya itu. Nah itu kan waktu mulai sambil kerja kan udah mulai jadi reseller ya. Iya. Reseller sebenarnya kalau ada orderan baru belanja di pasar. Baru belanja. Jadi reseller sama toko-toko di pasar. Iya. Nah, pendapatannya waktu jualan sampingan itu apa udah nutupin gaji? Ya belum Om. Lo kok berani keluar? Saya terinspirasi itu gini Om. Kalau kita kata orang itu ya Om, kata orang kalau kerja setengah-setengah pasti hasilnya setengah. Waduh. Makanya saya nekatkan ini jadi nggak jadi harus jadi gitu. Bang Vina nggak khawatir itu? Waduh, suamiku mau jadi apa nanti? Ya di rumah terus nanti koloran istilahnya. Apa kata apa keluarga, kata tetangga nih suamiku udah nggak kerja lagi sekarang? Enggak sih, saya sih percaya aja sama suami, karena kan udah ikut suami jadi harus percaya semuanya sama suami, dan kita harus juga semangati terus sama mendukung sebisa mungkin dan sambil berdoa. Wah, mantap sekali ya. Jadi waktu itu prosesnya tuh gimana tuh sampai dari baru resign sampai akhirnya tuh udah mulai jalan, minimal sama lah pendapatannya sama waktu jadi kurir itu? Nggak sama Om. Sampai saya tuh PD-nya itu punya modal ya Om ya. Punya modal sekitar saat itu saya jual mobil Om, mobil tua. Jual mobil? Iya, jual mobil. Kijang Super tahun 87 itu. Wah, saya ingat. Naik harga sekarang kali Om ya? Dulu saya jual cepet ya Om, karena butuh buat modal. Saya jual 25 juta Om. Saya kira modal 25 juta itu emang cukup. Ternyata emang buat kehidupan sehari-hari, buat angsuran KPR. Dan itu terjadi sampai setengah tahun Om. 6 bulan. 6 bulan penghasilannya belum bisa nutup? Kacau Om. Uang 25 juta itu hampir habis, dan pernah habis juga Om. Kita kan kalau namanya reseller pengen untung banyak juga kan, ada orderan satu kita beli satu kodi biar dapat harga grosir. Kita kan jualnya juga ingin bersaing dengan seller gede. Kita ambil sedikit, kita ambil satu kodi. Tapi yang order itu nggak cuma satu produk itu Om. Kita produk ini. Jadi kita beli satu kodi sampai di kamar banyak Om. Saya bingung jualnya. Terus tidurnya di mana Om? Tidurnya satu kamar Om. Satu kamar kita bertiga. Ditumpukan itu? Iya, ditumpukan itu karena sampai bingung ini. Barang banyak banget ya, mau dijual kemana? Akhirnya saya daripada barang itu nggak keluar, aku sama istri saya jual di Car Free Day Om. Oh, di Car Free Day. Ada di Car Free Day, ada fotonya juga itu tahun 2019. Jual di Car Free Day ya laku beberapa ya. Penting bisa buat makan buat besok-besoknya. Waduh. Jadi titik terendahnya itu Om dalam itu. Ada Om, suatu hari saya sampai kan modal itu kan buat beli pakaian, daster yang buat dijual lagi tuh. Itu kan dijual, kita uangnya dipakai lagi buat makan gitu. Jual, dipakai lagi buat makan. Kan kayak orang namanya hidup kan butuh makan ya Om sehari-hari. Nah, suatu saat itu malah anak saya sakit Om. Titik terendah itu sampai saya mau kerja aja yang ini, kerja lagi. Sampai nggak kuat itu pas 4 bulan dari saya resign dari CNT itu, sampai habis uang saya Om, tinggal 20.000 hari itu. Tapi barang masih banyak? Barang masih banyak. Anak saya sakit, saya panggilin ke dokter, dan saat itu saya nggak punya uang buat bayar dokter itu Om. Masa saya kasih daster kan nggak lucu juga ya. Saya sampai bohongin saya istri, sana ambil uang, saya kasih ATM Om. Ambil uang di ATM, ternyata padahal itu uangnya itu kosong Om di ATM itu. Sampai dokternya itu nunggu lama Om. Nunggu lama, dan sampai dokternya itu nggak terasa, nanti
itu aja ke rumah saya. Oh, tapi banyak tahu kalau KTP nggak ada. Jadi bohongin 2 orang ya? Saya mau dua orang. Saya Iya. mau jujur sama istri, malu nanti kalau istri saya minta bantuan sama mertua saya, malah saya malu Om. Kalau seperti Iya. itu, saya mending itu dokternya udah pergi, istri marah-marah samanya. Ini nggak bisa diambil uangnya, kok nggak bisa gimana? Orang itu masih ada uangnya kayak gitu. Coba saya ambil itu kan dokternya udah pergi, istri saya udah nyampe di rumah. Nah dari itu saya pergi Om, pura-pura ambil uang padahal saya pinjam ke teman. Wah, Pokoknya titik terendah sampai seperti itu Om. kalau titik tertingginya itu seperti apa Om sekarang? Titik tertingginya saya alhamdulillah bisa beli kontrakan ya Om ya, walaupun kontrakan kumuh kayak gini lah. Jadi dari awal udah susah 6 bulan, Iya. itu lama-lama mulai membaik. Mulai membaik Om, Mulai membaik. mulai membaik. Iya. Ada orderan setiap hari 1, 2, terus meningkat jadi 5 setiap harinya, meningkat lagi jadi 10, meningkat lagi sampai sekarang Om. Jadi sebenarnya buat teman-teman seller yang baru ya, Iya. yang baru coba 1 bulan, Mm-mm. kok orderannya masih sedikit, Iya. ya. Ini Om sampai 6 bulan itu baru dapat setiap hari 1, Iya. setiap hari 2. Iya. Itu pun udah sampai susah banget istilahnya. Susah banget. Udah mikir mau balik kerja lagi dulu ya, karena buat makan aja susah. Iya. Sampai istri saya juga dibilangin, ada orang yang bilang kamu kerja aja buat bantu suami. Masa istri saya kerja, saya yang di rumah kan sepertinya ini Om kayak nggak pantas gitu loh. Iya. Saya harus lebih berusaha lah ini buat memperbaiki bisnis online ini. Tapi dalam keadaan kepepet gitu justru jadi lebih semangat ya. Nah itu Om, emang lebih semangat. Kita kalau punya kerjaan pokok, jualan online itu buat sampingan, pasti kita fokusnya ke kerjaan pokok itu. Iya. Kalau susah-susah kan pasti kita kembalinya, kita masih ada inilah penghasilan pokok lah. Mm-mm. Nggak usah pikir pusing-pusing lah. Kalau kita kepepet kan emang harus jadilah. Jadi waktu itu bangkitnya karena tetap percaya ini Iya. pasti bisa. Pasti bisa. Saya pengen punya waktu lebih banyak buat Iya. anak sama buat keluarga ya. Iya. Dan Buat pengen percaya ini bisa dan ternyata sekarang udah bisa beli kontrakan. Iya, beli kontrakan. Saya tadi lihat banyak kontrakan ya. Total ada berapa kontrakan sekarang? Sekarang ada sekitar 8 Om. Wah, mantap ya. 8, iya, 8. Passive income ya Mas? Iya. Passive income ya Om. Iya. Ada lagi juga satu di yang perumahan KPR saya kontrakin juga Om. Wah, Tapi saya juga tidur, kalau bahasa ini empet-empetan lah, masih bertiga itu sama anak saya. padahal juragan Iya. juragan kosan ya. Iya. Tapi tidur masih sama barang sampai sekarang. Iya, sampai sama barang Om. Sampai sekarang. Biar kalau mimpi tuh ke bawah mimpi barangnya. Iya, Gimana bisa jual nih habis Bener. barangnya. Bener banget. Jika boleh ulang dari awal ya, ada nggak 3 hal yang akan dilakukan dalam jualan online? Kalau 3 hal ini sebenarnya satu aja. Saya kenapa nggak jualan dari tahun-tahun sebelumnya Om? Iya, nyesel kenapa nggak dari dulu? Iya, bener banget. Kenapa nggak dari dulu? Karena dulu saya bikinnya gini, apa saya bisa jualan kayak gitu. Sedangkan saya kan pemalu Om. Untuk menawarkan produk-produk itu, saya malu. Bahkan pas istri jualan di Car Free Day, kalau saya yang jaga itu nggak laku Om. Nggak jadi. Nggak ada yang beli. Kalau nge-live, Kalau nge-live istri. Oh. Iya, karena saya pemalu Om. Iya. Kalau jualan kayak gitu. tapi dulunya emang udah bisa komputer. Saya belum bisa Om, bahkan Android pun saya gaptek Om. Ini gimana caranya, ini gimana kayak gitu. Komputer gaptek. Pertama saya mulai bisnis online juga saya langsung beli laptop second Om. Laptop second. Second seharga 1,5 juta buat. Iya. Tapi bisa cara pakainya. Nggak tahu Om, bingung tahu. saya. Gimana ini cara ngoperasiinnya? Nyalain aja saya, Iya. belum nyentuh laptop saja, belum pernah saya. Kalau mobil truk mah bisa ya. Bisa Om, kalau nyupir saya bisa. Bisa. Komputer nih gimana? Iya, gimana? Bingung cara nyalain aja juga bingung, Iya. apalagi cara gimana ini Shopee-nya itu caranya itu gimana biar muncul di Shopee kayak gimana gitu. Masih bingung. Lalu lihat-lihat YouTube. Kalau malam kan sepi ya Om ya. Iya. Saya gimana caranya ini, gimana cara ini.
saya latihan. Jadi benar-benar belajarnya otodidak dulu ya? Otodidak, Om. Sampai sekarang ya? Iya, maksudnya? sampai sekarang. Nah, kalau untuk seller-seller yang lagi baru atau yang mungkin lagi di masa yang seperti Om di masa titik terendah ya, kok sepi jualannya, kok udah resign, kok kayak gini. Mungkin Om bisa kasih kata-kata motivasi buat mereka. Yang penting tetap semangat ya dan percaya diri bahwa kamu harus bisa kayak gitu. Harus bisa dan terus belajar ya. Seperti saya sering subscribe channelnya Om Botak juga, sering dapat ilmu-ilmu baru lah, update. Wah. Ilmu-ilmu kalau dapat ilmu nggak diupdate emang nggak bisa Om. Harus tiap malam pantengin YouTube, ada ilmu-ilmu baru kita langsung praktekin kayak gitu Om. Mantap, mantap. Jadi selalu harus terus belajar ya? Harus terus Walaupun belajar. udah sukses kayak sekarang, Harus Om. harus update. Kalau nggak update kita malah ketinggalan. Om, ini saya tanya pertanyaan yang pilih salah satu ya. Om lebih baik iklan atau organik? Tetap iklan Om. Tetap iklan ya? Iklan, harus iklan Om. Kalau nggak iklan, kalau organik itu pasti harus jual murah kan Om? Iya. Iya, kalau iklan kan kita bisa jual lebih tinggi dari itu, tapi kita bisa muncul. Tetap iklan sih kalau saya. Yang kedua nih, produksi sendiri atau jual barang orang lain atau reseller? Produk sendiri Om, produksi sendiri. Merek sendiri? Merek sendiri. Harus itu Om. Kalau ngejualin barang orang itu kita persaingannya banyak. Produk orang itu nggak pasti bisa cuma kita yang jual. Pasti kan banyak orang. Banyak resellernya. Persaingannya Kalau disuruh pilih lagi sekarang online atau offline? Om? online, harus online Om. Harus online? Harus online. Iya, nggak Iya. mau jual Car Free Day lagi Om? Enggak Om. Sekarang udah nggak lebih pede Om jualnya? Enggak Om, saya tetap nggak bisa. Nggak bisa tatap berjualan tatap muka itu kalau Iya. saya orangnya ada orang nawar itu kayak kasihan Om. Iya. Pasti saya kasih gitu. Harga murah saya lepas lah gitu. Kalau dari 4 marketplace Om, Topet, Shopee, Lazada, sama TikTok, yang TikTok Shop, pilih mana Om? Kalau boleh pilih satu. Tetap Shopee Om, saya setia Om sama Shopee. Shopee, Ya, itu Shopee. siap. Ya. Saya punya toko-toko lain tapi tetap yang Shopee kalau saya. Oke, siap. Nah, satu lagi nih Om, terakhir ya. Ya. Jual satu jenis barang, misalnya daster toh atau mau jual palu gada, macam-macam. Tetap satu produk seperti daster. Daster ya. Oke, ini udah terima kasih Om udah hari ini udah boleh bertamu ke sini ya, udah dapat banyak inspirasi dan semoga Botakers di rumah juga sangat terinspirasi ya. Iya. Tapi Botakers kalau penasaran ya cari aja tokonya di Shopee. Ya. Tokonya apa Om? Alfia Batik Alfia Batik ya tanpa teman-teman. spasi ya. Tanpa spasi. Iya. Jadi Alfia Batik ya, Alfia Batik. nanti bisa dilihat di sini ya. Jangan lupa untuk Botakers yang nonton sampai sekarang untuk subscribe ya. Jadi Botakers join member supaya teman-teman bisa dapetin konten-konten berkualitas dan buat Om Umam ya, dan saya ada ini buat Om jadi dan ini jadi Botakers juga. Wah. Cia. Suatu kebanggaan ini Om. Saya nggak nyangka sampai bisa seperti kenal Om Botak juga. Saya kalau nggak nekat sampai Tangerang nggak bisa kenal sama Om Botak ini. Ya Om soalnya ikut terakhir kali ikut ini ya. Iya ikut kelas. Training kita Iya, yang offline yang di Tangerang. Iya. Nekat saya tuh Om. Om dari training itu belajar apa Om kemarin? Belajar banyak banget Om. Semua saya yang nggak tahu bisa saya tahu. Semua rumus iklan itu sebenarnya emang ada rumusnya ya Om ya. Iya. Kalau kemarin saya harus hanya ngiklan itu buat suatu kewajiban saja Om. Kewajiban ya? Iya. Kewajiban bakar duit Om? Iya, tapi nggak tahu gimana caranya. Ini lebih tahu jadi nggak terjerumus dalam pembakaran uang. Sampai stoknya habis-habis ya kemarin Om? Iya, sampai habis-habis. Sampai saya kontrak gudang itu sampai sekarang malah masih sedikit Om. Mantep ya, jadi Iya. ini pusingnya enak ya Om ya? Pusingnya enak ya. Kalau barang banyak, Iya. bisa tidur sama barang nanti Iya. Om. pusingnya susah. Susah ya. Oke, thank you buat Akers yang sudah nonton. Jangan lupa buat subscribe tadi ya. Dan sampai ketemu di video kita selanjutnya. Bye-bye. Marketplace Expert Class, sukses, sukses, sukses!